Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman sedulur yang selalu mampir menyempatkan diri mendengarkan konten YouTube saya. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual atau penolakan urip saya. Alhamdulillah, terima kasih wadah yang namanya YouTube, handphone, teman, tetangga, saudara-saudara saya yang walaupun sampai detik ini belum mampir mendengarkan konten YouTube saya. Dimanapun mereka berada, agamanya apapun, sukunya apapun, saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah dan panjang umur. Amin. Alhamdulillah. Teman sedulur, pada malam hari ini saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak membuat berceramah, tausiah ataupun menggurui. Saya selalu pakai peci teman sedulur yang pastinya tidak asing lagi di perjalanan hidup saya. Terima kasih Pak Supono yang di Pekanbaru, Pak Rahmat Saifuddin yang di Jambai, teman sedulur semuanya yang di Madura, di Jawa, dan banyak sekali. Alhamdulillah lebaran tahun ini banyak sekali silaturahmi dari teman saudara, walaupun melalui handphone. Saya sangat senang sekali. Tadi kiriman video-video, ya alhamdulillah buat modal konten saya. Dengan mudah malam hari saya ngupload video, saya rekam, langsung saya upload teman sedulur. Banyak sekali kembali untuk umat muslim, Nabi kita Muhammad SAW, suri sholat dan contoh umat yang pastinya. Dan banyak cerita-cerita dari cerita para nabi terdahulu, dan juga orang Islam di Indonesia, orang Jawa pasti kenal cerita para wali, orang-orang terdahulu, para kerajaan di zaman-zaman era dulu. Dan yang tidak kalah pentingnya, panjenengan semua saya berbagi, semua banyak sekali kok hadis riwayat, jangan hanya cerita-cerita orang yang belum kita kenal. Kenali, pahami riwayat keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, mbah buyut kita, sejarah-sejarahnya pahami, sebatas apa kemampuan kita. Sayangnya orang sekarang ini mau mempelajari dongeng orang-orang yang belum dikenal. Jadi ini dongeng berjamaah, pemahaman yang pemaksaan dengan iming-iming pahala dan surga. Renungkan kata-kata saya teman-teman. Banyak orang itu terdoktrin untuk memahami cerita kisah hidup, riwayat siapa dibaca, bukunya yang buat siapa, karangan siapa, untuk dijadikan keyakinan. Padahal mereka semua punya orang tua, kakek, nenek, buyut, cicit, dan seterusnya. Tidak pernah dia cari, tidak pernah dia mengenali. Lucu. Ayo sadar teman-teman, sadarlah sesadar-sadarnya bahwa hidup kita ini ada karena siapa. Ya, bahasa di agama hanya karena Allah, betul. Tapi ada riwayat-riwayat leluhur kita dari orang tua kita. Jangan mau dibodoh-bodohi. Itu saja saya. Banyak orang ini takdim dengan sosok, wow, orangnya loh kenal enggak dengan kita. Orangnya loh kalau ketemu kita aja mau nanyakan apa tidak. Orang kakek neneknya sendiri, buyutnya sendiri yang sangat-sangat mengharapkan kita, keturunannya, menemuinya. Kok lucunya ini orang-orang didoktrin untuk kepada orang-orang yang tidak dia kenal. Lucu itu. Sadarlah teman-teman, sadarilah. Agama di Indonesia ini, Islam itu banyak orang jualan dongeng, jualan hadis, apalagi banyak yang jualan makam, ziarah ke makam kiai, ziarah ke makam apa bla bla bla, untuk supaya dapat apa? Saya bahasanya karomah, dapat hidayah, kemudahan, bla bla bla. Itu semuanya pembohongan. Kalau tidak percaya, renungkan saja. Saya pernah di perjalanan itu masalahnya. Saya berbagi saja. Saya berbagi, bercerita di sini. Banyak sekali judul-judul yang sudah saya buat. Seperti yang kemarin, karena ini
pertanyaan saya itu sering saya tanyakan pada guru sampean, kiai sampean, gus-gus sampean. Kalau di dalam diri Anda beragama Islam contohnya, agamanya apapun, Kristen mau apa, kalau panjenengan belum pernah ya merasa menyaksikan Tuhan di dalam hidup panjenengan, banyak keraguan, pasti ada keraguan. Tapi ketika orang Islam sudah menyatakan bersyahadat, membaca 2 kalimat syahadat, di dalam dirinya sudah meyakini, menyaksikan. Tuh. Karena bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah, harus merasa menyaksikan. Kalau panjenengan tidak diajari itu oleh kiai guru-guru sampean, berarti kiai guru sampean juga belum mencapai titik itu. Nanti ada jawaban itu hanya orang-orang tertentu. Itu harus cara-cara tertentu. Kalau sampai kamu mencapai titik ini, maka kamu akan tahu Tuhan. Tahu Allah wujud itu apa. Allah ada di mana-mana itu apa. Kamu harus mengerjakan bla 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 bla. Bohong. Tuh, itu hanya orang ngeles. Paham itu Mas Bro? Ngeles. Sesungguhnya dia juga belum paham, belum mengerti apa yang disebut Allah itu maha besar. Akbarnya Tuhan itu harus panjenengan capai. Ketika panjenengan Islam belum merasakan akbarnya Tuhan,